Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Agus Ria Alung dari kelompok 6 yang beranggota Ika Novitasari dan Ramadan Fikri. Nah, kami dari Universitas Widyagama Mekar Samarinda, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen 1A. Nah, tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi syarat mata kuliah ekonomi lingkungan yang berjudul Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Hidup serta Kesejahteraan Masyarakat. Nah, oke, langsung saja simak videonya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu definisi ekonomi. Nah, ekonomi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai fungsi perilaku ekonomi terhadap keputusan ekonomi yang dibuat. Nah, perilaku ekonomi itu sendiri yang terlibat secara langsung dalam suatu kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Nah, perilaku ekonomi bisa dikelompokkan menjadi 4, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat luar negeri. Nah, ekonomi itu diperlukan sebagai kerangka berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, singkatnya, ekonomi itu adalah pengelolaan sumber daya alam yang menyalurkan ke individu maupun kelompok. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang definisi lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup itu sendiri merupakan ekosistem satu kesatuan tatanan yang terbentuk oleh interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur non-hayati di suatu wilayah. Nah, hubungan timbal balik secara dinamis dan keseimbangan sehingga tercipta keadaan lingkungan yang mendukung kehidupan makhluk hidup di wilayah bersangkutan. Lingkungan diartikan sebagai unit fungsional dasar dalam ekologi, merupakan satuan terkecil yang memiliki komponen relung ekologi secara lengkap. Keseimbangan ekonomi dan lingkungan hidup, masyarakat memiliki peran dan andil yang besar di dalam mengintegrasikan keberlanjutan, baik itu ekonomi, lingkungan, dan kebudayaan sebagai proses untuk memenuhi kebutuhan keberlangsungan dalam peningkatan kualitas hidup dengan memaksimalkan pendapatan. Nah, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan secara umum dianggap konvensional. Teori ekonomi tradisional memposisikan trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup. Nah, adapun kegiatan ekonomi produksi dan konsumsi suatu barang dapat menimbulkan manfaat atau menghasilkan produk yang bernilai guna pada pemiliknya atau pada orang lain. Sebaliknya, kegiatan ekonomi juga dapat menghasilkan dampak yang merugikan atau menurunkan daya guna bagi orang lain. Keadaan suatu proses dapat menimbulkan manfaat maupun kerugian pada orang lain disebut ekstremitas. Adapun dalam sistem ekonomi, harga dan laba merupakan konsep yang penting menjadi landasan dalam perhitungan eksternalitas. Nah, dalam praktik kehidupan sehari-hari, harga ditentukan melalui mekanisme pasar. Yang lebih menarik lagi itu bahwa biaya yang dimaksud pada umumnya hanya mencakup biaya produksi, distribusi, promosi, dan administrasi. Sebenarnya, kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan akibat dari proses produksi barang tersebut tidak pernah diperhitungkan, sebagai semua perusahaan tidak memasukkan biaya pencemaran ke sistem akuntansinya meskipun telah mengeluarkan limbah yang mencemari lingkungan. Akibatnya, harga yang berlaku di pasaran terlalu rendah dibandingkan harga yang seharusnya diterapkan. Nah, mengingat nilai kerusakan lingkungan ini diperhitungkan oleh pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatannya, maka kondisi semacam ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan secara terus-menerus
dalam rangka membangun sistem ekonomi yang efisien dan berwawasan lingkungan. Maka setiap kegiatan ekonomi seharusnya melakukan proses yang dikenal dengan intermezzi external cost, yaitu memperhitungkan biaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nurtasari. Saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan antara ekonomi lingkungan pada masyarakat kota dan masyarakat desa. Faktor pertama yang bisa saya sebutkan adalah ketenagakerjaan dan upah. Perkembangan industrial di perkotaan sering tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tidak memadai. Akibatnya banyak terjadi urbanisasi besar-besaran dan perpindahan masyarakat desa ke perkotaan. Masyarakat desa pindah ke perkotaan karena di perkotaan sudah jelas ya fasilitasnya lengkap, lalu upah-upah para pekerjanya juga relatif tinggi. Jadi banyak warga desa yang tergiur dengan perpindahan mereka ke kota. Lalu upah yang relatif tinggi itu di sektor formal masyarakat juga tenaga kerja berketerampilan dan berkependidikan yang baik. Itulah juga yang menunjang masyarakat desa pindah ke kota. Lalu faktor yang kedua ada nilai tukar pertanian. Nilai tukar bahan pertanian yang seperti ubi kayu, kacang tanah itu selama 15 tahun terakhir cenderung menurun. Ini menyebabkan kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa. Karena kalau misalnya bahan pangan turun, otomatis pendapatan dan pemasukan masyarakat desa juga sudah pasti menurun. Dan masyarakat desa kesulitan mencari pendapatan mereka. Lalu kalau mereka sudah susah mendapatkan pendapatan dari bahan pertanian, sudah pasti mereka ada niatan pindah ke kota seperti faktor yang pertama tadi dengan maksud mencari pekerjaan lapangan yang baru. Dengan pembangunan yang memusat di kota, golongan tenaga kerja dari desa tersebut berupaya mengadaptasikan dirinya sendiri di situ. Jadi antara masyarakat kota dan masyarakat desa sama-sama kayak punya tekanan tersendiri. Masyarakat desa yang kurang pemasukannya dari pertanian, dan masyarakat kota yang harus menerima masyarakat desa dengan berbagi lapangan pekerjaan dengan perpindahan masyarakat desa ke kota tersebut. Baik, kita lanjut dengan faktor yang ketiga, yaitu kelangkaan sumber daya tanah. Tanah merupakan suatu faktor ekosistem yang penting untuk mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup. Meningkatnya permintaan tanah untuk pemukiman, sarana transportasi, pabrik, perkantoran, lalu gedung-gedung perkantoran yang tinggi-tinggi itu menyebabkan penyerobotan tanah yang pada akibatnya tanah yang masih produktif itu jadi terpakai buat pembangunan tersebut. Itu juga yang menyebabkan tentang kesenjangan ekonomi lingkungan pada masyarakat perdesaan. Kalau sudah tanahnya dibangun gedung-gedung tinggi, otomatis masyarakat desa kan nggak bisa nanam-nanam macam-macam lagi, nggak bisa menyawah lagi, mereka nggak bisa ngebajak sawah, nggak bisa nanam kacang merah, ubi kayu yang padahal itu tuh pemasukan mereka, padahal itu tuh pendapatan mereka. Kalau sudah tanahnya sudah nggak ada, berarti masyarakat desa kelayakan hidupnya dipertanyakan. Faktor keempat yaitu infrastruktur. Ini sudah sangat jelas antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Sudah jelas sekali masyarakat perkotaan infrastrukturnya lebih terstruktur dan lebih baik daripada masyarakat desa. Kenapa? Karena di perkotaan sudah jelas lapangan pekerjaan terbuka dengan lebar. Jika masyarakat kota yang lebih baik daripada masyarakat desa, bukan maksudnya merendahkan, tapi memang pada faktanya seperti itu. Masyarakat kota cenderung lebih mementingkan pendidikan dan lebih memikirkan masa depan daripada masyarakat pedesaan yang biasanya pemikirannya tuh masih memprioritaskan ketradisionalan, kayak anak cewek di rumah aja masak, nggak usah sekolah, padahal anak cewek juga bisa sukses sama-sama dengan anak laki-laki. Lalu ada faktor terakhir yaitu perubahan nilai sosial dan budaya. Di samping kota sebagai lokomotif ekonomi, kota juga merupakan pusat kebudayaan dan peradaban.
Gambaran ini terasa jika ditunjukkan pada golongan usia muda di pedesaan yang dewasa ini menunjukkan kecenderungan enggan bekerja, lebih niat kerja pemuda desa itu lebih cenderung lemah dibanding remaja yang ada di perkotaan. Mengapa? Dengan masuknya melalui radio, televisi, film, media cetak kayak koran, dan sarana komunikasi massa lainnya, ini juga mempercepat perubahan nilai budaya masyarakat desa. Golongan di pedesaan, maksudnya remaja di pedesaan, mereka tuh lebih peka terhadap fenomena-fenomena alam yang melambangkan kemajuan bersumber dari perkotaan. Kalau kecenderungan golongan muda desa mempertahankan pola kehidupan pedesaan sebagai hal yang mapan, mulai terasa banyak berkurang. Golongan muda ini lebih berorientasi untuk mengikuti kemajuan dan ukuran sosial budaya masyarakat kota. Kebanyakan anak muda di pedesaan itu mengikuti masyarakat kota karena menurut mereka masyarakat kota ini sudah benar dan sudah lebih maju daripada mereka. Tapi tidak banyak juga masyarakat desa yang masih enggan bekerja, padahal pekerjaan itu yang membuat kesenjangan hidup antara ekonomi dan lingkungan di kehidupan masyarakat pedesaan. Baik, 5 faktor itu saja yang bisa saya sebutkan dan bisa saya jelaskan. Terima kasih, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Fikri. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Ika Novitasari. Apa yang terjadi jika perekonomian dan lingkungan hidup tidak seimbang? Yang terjadi bila ekonomi dan lingkungan hidup tidak seimbang, kurangnya lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan bahan pangan, tidak terrealisasikannya kegiatan ekonomi, menambah angka kemiskinan, tidak ada kesejahteraan masyarakat. Jika kita tidak menjaga lingkungan kita, maka kita akan kesulitan untuk membangun atau merealisasikan kegiatan ekonomi yang seharusnya kita kerjakan di lingkungan yang sudah semestinya. Jika tidak terrealisasikannya kegiatan ekonomi kita sebagai makhluk hidup yang membutuhkan pangan dan lain-lain, akan kesulitan menemukannya. Maksudnya, jika tidak adanya kegiatan ekonomi masyarakat, kita akan kesulitan mendapatkan pekerjaan dan berakhir menganggur. Kesimpulan, bila ekonomi dan lingkungan hidup tidak seimbang, maka tidak akan ada kesejahteraan masyarakat, tidak ada terrealisasikannya kegiatan ekonomi yang menunjang kemajuan masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai makhluk hidup, Tuhan yang diberikan kelebihan untuk mengolah sumber daya alam yang seharusnya bisa juga menjaga agar tidak terjadinya kesenjangan ekonomi di kehidupan kita. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.